informasi tentang tangkapan ini paling banyak di tahun ini. Di satu saat yang sama kita bisa tangkap 6 kapal. Seperti yang dilihat di belakang, ini kapal-kapal ternyata mereka mencuri masuk ke zona atau ke wilayah Republik Indonesia, mencuri pada saat ini mungkin musim cumi, jadi kapal-kapalnya ini kapal penangkap cumi. Ada 6 kapal dari Vietnam. Sampai saat ini KKP sudah menindak sebanyak 92 kapal periode tahun 2021 ini. Sudah 92 kapal. Ini operasi lebaran ini. Kalau di tentara, polisi ada operasi lilin, ini operasi lebaran di Laut Natuna Utara. Memang kita lihat berdasarkan pengamatan intelijen baik udara maupun lewat satelit, ternyata banyak pergerakan dan kerjasama juga kita dengan Bakamla, dengan Angkatan Laut, pertukaran intelijen, informasi intelijen. Mereka memberi informasi bahwasanya banyak kapal asing mendekati Natuna. Begitu mereka masuk, kita tangkap. Saat ini kita dapat 6. Untuk penangkapan tidak sekedar penangkap. Nah, ini sebelah saya juga nih ada Bu Maria. Bu Maria itu Komisi 4. Jadi kami KKP itu mitranya adalah Komisi 4. Jadi nanti selain ke kami silakan bertanya di pihak DPR apa saja yang bisa diharapkan untuk penindakan supaya kalau yang salah ya kita tindak, atau setidaknya bagaimana jalan keluar supaya pencurian ini bisa berkurang karena sangat merugikan kita. Selain materi, tadi kami membahas dengan Bu Maria, itu mereka mencuri itu dengan sangat-sangat merusak lingkungan. Seperti dilihat, nanti ini ada besi-besi ini ditenggelamkan sampai dasar lalu ditarik. Bukan satu kapal yang narik, 2 kapal sampai dasar. Jadi bayangkan di dasar itu dikeruk mereka. Jadi ibarat saya waktu kecil mencuri mangga atau mencuri apa gitu, mencuri mangga lah ya. Itu bukan mangganya diambil atau dahannya diputus, tapi ditebang pohonnya. Luar biasa merusak. Saya berharap adik-adik di sini bisa memberitakan supaya setidaknya di tempat kita di negara Republik Indonesia jangan sampai ada yang mengambil atau merusak lingkungan. Itu saja mungkin dari saya. Oh ya, ada lagi selain tangkapan kapal asing juga kita menindak beberapa kapal ikan Indonesia itu yang kesalahannya hampir sama, selain merusak tidak ada izin. Jadi tolong sampaikan bahwasanya KKP dan instansi yang lain yang terkait, Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polri, itu akan segera menindak tegas bagi para pelanggar. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada ditanya, ada tindak pidana perikanan yang dilanggar. Mereka kami tahan, ada 500 orang Vietnam. Di seluruh apa yang kita tangani, kan ada beberapa stasiun atau ada beberapa pangkalan KKP di Indonesia ini, tersebar di seluruh Indonesia. Ada 500 warga negara Vietnam dan ada sekitar 100 orang warga negara Malaysia ditangani karena mereka melanggar tindak pidana. Ya mereka dipidanakan nanti setelah inkrahnya ada di pengadilan. Jadi kita sidik gitu dengan tegas. Terima kasih. Untuk kapal, ini kapal masih bagus-bagus. Kalau bisa inkrahnya itu dimanfaatkan untuk nelayan kita saja. Betul. Setuju dah? Setuju. Ya, betul. Makasih. Bagikan ya. Nanti ada staf saya nih. Saya nggak ini, nanti kami bagikan. Jadi tidak mudah yang nangkapnya tadi. Belum saya tamatin nih.
Itu penangkapan itu kejar-kejaran, mereka gak pernah begitu datang polisi datang KKP langsung menyerahkan diri. Enggak, itu kejar-kejaran. Mereka akan berusaha ini menghindar, melarikan diri. Dan yang paling biasa yaitu dengan membuang jaringnya, pasang tali sampai kita merusak ini baling-balingnya pengejar. Itu nanti bisa dilihat di videonya itu kalau udah bisa, Pak ya. Lalu untuk kerugian estimasi kita berdasarkan perhitungan dari ahlinya itu sekitar 12 triliun itu 1 tahun. Luar biasa. Itu baru kerugian berupa hitungan kapal ikan. Baru hitungan habis baterainya gitu. Baru ini itu baru perhitungan ikan, cumi. Tapi yang lebih rugi lagi adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Itu jangka panjang, tidak terhitung itu, tidak terhingga. Bayangkan untuk koral 1 tahun itu hanya 1 senti tubuhnya. Ini dirusak dalam hitungan menit sama mereka. Ada lagi? Silakan. Saya dari TVRI, Pak, mau tanya, ini kan sangat sering nelayan Vietnam yang masuk ke Indonesia. Apakah ini karena lemahnya hukum di Indonesia atau seperti apa, Pak? Kalau dibilang hukumnya Kalau untuk para ABK ini, para nelayan ini yang kedapatan mencuri ikan ini, sudah ada belum yang diponis gitu? udah banyak dari tahun-tahun lalu. Nanti Agusnya nanti kasih datanya. Untuk yang 6 ini berapa ABK-nya, Pak? 36. Satu kapal 6. Pak, BB-nya itu yang berupa cumi apa Tangkapan. Tangkapan Kalau yang di dalam belum kita hitung, nanti ada. apakah dilelang atau dimusnahkan, Pak? Oh, nanti kita lelang, nanti ada sebagian disisihkan sebagai sampel barang bukti. Nanti barang lelangnya masuk ke kas negara. Itu berapa ton, Pak? Nah, belum dihitung. Pak, ada data terkini, Pak, mungkin Indra, Pak, kata Kota Antara, Pak, Pak, selama ini kan penjualan ikannya di permukaan ya, Pak. Nah, sekarang mereka sudah mengupgrade tindak penjajah, mengambil sumber daya laut kita di dasar laut. Tindakan strategis apa yang akan dilakukan, Pak? Maaf, dari mulai. Pak, saya dari Harian Kompas. Bagaimana sih proses peningkatan keamanan di Natuna? Itu selama ini yang dilakukan itu seperti apa? Kenapa mereka masih terus masuk gitu, Pak? Dan minta ini juga, Pak, minta ditegaskan lagi, ini ketangkapnya tanggal berapa gitu? Dan mungkin setelah itu pertanyaan untuk Ibu Maria, dalam pandangan DPR sejauh ini apa sih roadmap untuk menjaga sumber daya laut kita tuh ke depan tuh harus seperti apa? Dari sisi keamanan, dari sisi strategis dan sebagainya. Terima kasih pertanyaannya strategis. Jadi kenapa? Bu, silakan Bu. Tanggal Tanggal berapa tadi? 16. Hah? 16. Kesini lama ini. Lama lah. Tanggal 16. 16 Mei. Iya, 16 Mei. Yang saya hormati Bapak Sekjen serta jajaran yang saya hormati Bapak Ipung serta jajaran yang saya hormati PSKP Kalimantan Barat. Pertama-tama saya mengucapkan syukur pada kesempatan yang baik ini kita hadir bersama dalam rangka penangkapan kapal Vietnam yang ada di Kalimantan Barat yang sudah ditangkap oleh kerjasama dengan aparat KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kami selaku anggota Komisi 4 mengapresiasi penangkapan di daerah kami tersebut karena saya sebagai anggota Komisi 4 DPR RI
Kalimantan Barat, Maria Lestari, sangat mengapresiasi bersama Bapak Ketua kami, Pak Ketua kami, Pak Sudin. Kami mengapresiasi penangkapan kapal dari Vietnam yang sudah sering masuk di kawasan Republik Indonesia. Dan saya yakini kita sebagai warga negara Republik Indonesia pastinya, apalagi pada tanggal 20 Mei ini adalah hari kebangkitan nasional, jadi kita harus selalu bisa memperjuangkan, apalagi negara Republik kita ini adalah kepulauan maritim yang begitu luas. Nah, kami sangat-sangat mengapresiasi dan dari pihak KKP sudah sangat berjuang dan pastinya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa menangkap para nelayan yang sudah masuk di wilayah kita. Nah, pada kesempatan yang baik ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, dari tahun sebelum, belum tahun ya Pak, dari Desember sudah 92, dari Januari ya, kurang lebih Desember akhir tahun ya Pak, sudah 92 kapal yang sudah kita tangkap. Nah, ini bentuk kerjasama yang luar biasa baik, apalagi saya tahu luas negara kita, ya kan. Nah, tetapi mungkin ini harus kita kerjasama dari pihak-pihak yang lain, dari kementerian yang lain, instansi lain, supaya kita bisa menjaga lingkungan dan sumber alam, sumber laut kita yang ada, supaya tidak diambil oleh pihak lain. Nah, dengan menjaga kelestarian lingkungan, mudah-mudahan lingkungan kita selalu terjaga dan aman. Pastinya dalam bentuk kerjasama yang lebih kuat lagi, supaya kepulauan kita, bagaimana kapal lain tidak bisa mencuri wilayah kita itu sendiri, kita harus mempunyai armada lagi, tambahan untuk armada, supaya terpencar-pencar, ya kan? Kapalnya juga ada, melihat kapal yang lain, wilayah lain kan, bukan hanya Kalimantan Barat, wilayah Republik Indonesia ini sangat luas. Jadi memang harus ada armada khusus untuk melihat kapal pencuri yang akan mengambil atau masuk di negara kita. Armada kapal pengawas itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada segenap seluruh dari Kementerian KKP yang sudah bekerja keras untuk menjaga lingkungan dan kelestarian laut kita, dan pastinya kita sangat rugi, tadi sudah disampaikan 14T ya Pak. Nah, itu kerugian kita. Jadi kita sebagai pihak yang dirugikan pastinya menginginkan ditindaklanjutin, harus dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi mungkin nanti dukungan dari Komisi 4 sendiri Bu, terhadap KKP seperti apa Bu? Nanti Bu, dukungan yang bakal diberikan mungkin kenapa tadi seperti Pak Antaman menyampaikan? tetap pasti, karena kita tahu bahwasanya anggaran untuk armada, untuk berpatroli untuk di laut ya Pak, supaya terjaga laut kita dan aman pastinya dari pencuri-pencuri di wilayah lain. Antaman 40 unit. Ada 30, idealnya 70. Pak, mungkin bisa dipertegas lagi Pak, yang ada armada kita kan ada baru 30 Pak, itu tersebar di mana saja, dan kemudian 70 unit itu nanti keperluannya sisanya itu yang dibutuhkan apa-apa saja Pak? Jadi tersebar di seluruh Indonesia. Ada beberapa pangkalan di kita, ada beberapa pangkalan di Aceh, ada di Batam, ada di Pontianak, ada di Belawan, ada di Benua Bali, ada di NTT, ada di Ambon, ada di Bitung, ada di Papua, di Biak, itu
30 kapal, hanya 30 kapal dari 2/3 luas Republik Indonesia ini. Idealnya 70. Kapalnya ini pemburu ini, yang kecepatannya jangan sampai kita kalah cepat dari mereka gitu. Yang pasti itu akan ditempatkan dari mana? Yang dulunya 1 kita tambah jadi 3, yang di sini ada 4 kita tambah jadi 7. Kita udah hitung 70 minimal itu sebetulnya, minimal Bu, minta ditambah Bu.